Chapter 311. Awal warisan, pengorbanan, Seagot Douluo. TL oleh Bagelson. Tapi, harga warisan Seagot adalah nyawa Tuan Bo Saiksi. Seawit memperhatikan gerbang yang sudah tertutup itu, suaranya tercekat. Jangan bilang kamu sudah lupa. Berapa banyak dari apa yang kita miliki hari ini yang diberikan kepada kita oleh Tuan Bo Saiksi. Tanpa Tuhan, tidak ada kita. Tapi sekarang kita harus melihatnya mati. Aku tidak tahan. Petik 2. Kuda Laut Douluo menghela napas. Anda juga telah melihat keadaan Tuan. Mungkin, ini hasil terbaik untuknya. Sejak orang itu datang ke sini lagi, Tuhan telah berubah. Jangan bilang kamu tidak bisa melihat bahwa hatinya mati bersama orang itu. Hidup bahkan lebih menyakitkan baginya. Petik 2. Baiklah, kalian semua tutup mulut. Mari kita tunggu turunnya Tuan Seagot. Ini juga yang didoakan oleh Tuan Bo Saiksi. Petik 2. Seadragon Douluo diam-diam melangkah maju, berlutut dengan kedua tangan di dada, tidak lagi berbicara. 6 penjaga Douluo lainnya, termasuk Sawich yang tidak berdamai, semuanya berbaris di belakang Seadragon Douluo dan berlutut. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tulus, berdoa dalam hati. Di dalam istana Seagot, setelah gerbang ditutup, tempat ini langsung berubah menjadi hitam pekat. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka di sini, kali ini semuanya terasa sangat berbeda. Tatapan Xiao Wu, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing semuanya terfokus pada Tang San. Dia akan menjalani warisan Seagot. Jika dia berhasil, dia akan menjadi dewa sejati. Tuhan, dewa yang sebenarnya. Semua orang secara tidak sadar bernapas lebih cepat, tatapan mereka ke arah Tang San juga berubah agak halus. Yang paling mereka rasakan adalah kegembiraan dan kekaguman. Tentu saja, ada sedikit kekhawatiran. Meskipun mereka tidak tahu seberapa besar pengaruh penghancuran hati Seagot terhadap warisan Tang San, mereka semua tahu bahwa warisan dewa adalah bisnis yang sangat berisiko. Dai Mubai dengan tajam mengangkat tangan kanannya, meraih bahu Tang San. Little San, kamu harus sukses. Oscar membawa semua jenis sosis tingkat tinggi, mengulurkannya ke Tang San, mendukungnya dengan tindakan. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya padanya. Kemampuan dukungan Master Roh manusia tidak berguna bagi dewa, ini adalah sesuatu yang ditemukan Tang San ketika dia tidak dapat mengandalkan pagoda ubin 9 harta karun Ning Rongrong sambil memobilisasi kekuatan Dewa Asura untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Oleh karena itu, sosis ini tidak akan berguna selama pewarisan. Ma Hongjun langsung memeluk Tang San dengan erat. Kakak ketiga, kamu selalu menjadi idola saya. Dalam hatiku, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini sama. Petik 2. Ning Rongrong berkoordinasi dengan Zhu Zuqing, kedua wanita itu naik ke Tang San, satu di kanan dan satu di kiri. Berdiri di ujung jari kaki, mereka mencium pipinya. Ning Rongrong terkikik. Semua orang mengatakan bahwa dorongan kecantikan dapat memberikan kekuatan yang tak terbatas. Saudara ketiga, jangan mengecewakan. Anehnya, Dai Mubai dan Oscar tidak menunjukkan kecemburuan, hanya dorongan semangat. Xiao Wu yang terakhir melangkah ke Tang San ketika yang lain minggir tanpa melihat ke arah mereka. Saat-saat terakhir disediakan untuk mereka. Tang San memegang tangan Xiao Wu, menariknya ke samping mulutnya. Xiao Wu, aku memintamu untuk menikah denganku dan kamu setuju. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan, untuk menjadikanmu pengantinku, aku pasti akan berhasil. Petik 2. Pelek mata Xiao Wu memerah saat dia dengan keras melompat ke pelukan Tang San, dengan erat memegangi wajahnya, menatapnya dengan kaku. Aku mencintaimu. Bagi saya, Anda harus hidup. Ingat, tidak peduli apakah Anda manusia, dewa, atau hantu, saya akan selalu berada di sisi Anda. Petik 2. Tang San tentu saja mengerti maksud tersirat Xiao Wu, dan hatinya tiba-tiba menegang. Memeluk Xiao Wu dengan kuat, dia meninggalkan cupang di tanda merah darah di dahinya. Kemudian melepaskannya, dia dengan cepat melompat, muncul di peron tempat dia pernah menggambar Seagot Trident dengan kabur. Seketika, Shrek Six Devils dengan jelas merasakan gelombang energi khusus memenuhi sekeliling mereka, dan pola sihir di dahi mereka muncul sekali lagi. Apakah bintang hitam berujung 5, 6 bintang runcing, atau bintang merah berujung 7 Xiao Wu, cahaya menyinari dahi mereka hampir secara bersamaan, meningkatkan kemegahan di dunia yang gelap ini. Seolah ditarik oleh kekuatan aneh,
enam melompat secara bersamaan, mendarat di platform masing-masing. Suara rendah Sagot Douluo Bosaiksi bergema di Istana Sagot. Apakah kalian semua siap? Ya, kami siap. Termasuk Tang San, 7 setan Shrek semuanya berteriak sekaligus. Saat yang akan menentukan masa depan telah tiba. Tidak mungkin untuk tidak gugup sekarang. Tetapi pada saat seperti ini, mereka tidak lagi memiliki cara untuk mundur. Keyakinan yang teguh, keyakinan akan kesuksesan tertentu, memenuhi hati mereka. Semua orang menunjukkan keadaan optimal mereka. Bosaiksi perlahan melambaikan tongkat emas di tangannya. Panjang 3 meter, ditutupi dengan garis ajaib, dan di ujungnya yang seperti tombak adalah tonjolan belah ketupat. 5 cun di bawah ujungnya, sebuah permata belah ketupat emas tertanam. Saat Bosaiksi mengangkatnya tinggi-tinggi, cahaya keemasan terang langsung menyala dari permata belah ketupat itu. Seketika, Istana Sagot diterangi. Berdirilah di tengah platform. Bosaiksi berbicara dengan lemah. Pada saat ini wajahnya memerah, dan dalam sekejap, dia tampak menjadi muda sekali lagi, penuh dengan energi. Kesedihan di matanya menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang intens. Bosaiksi menghadap ke atas dan menangis. Setelah 100 tahun menunggu, saatnya akhirnya tiba. Tuan Besar Sagot, pelayanmu akhirnya bisa menyelesaikan misinya. Petik 2, cahaya keemasan samar mulai muncul dari bawahnya. Saat ini, dia sepertinya memasuki jejak khusus. Cahaya keemasan samar itu adalah kekuatan roh Bosaiksi. Ini juga pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat kekuatan sebenarnya dari Sagot Douluo. Terbawa cahaya keemasan yang redup itu, rambut Bosaiksi bergerak tanpa angin. Tersembunyi di bawah cahaya keemasan, cincin roh demi cincin muncul dari tubuhnya. Setiap cincin roh ditutupi oleh kilau emas, dan samar-samar dapat dilihat bahwa bahkan yang terendah dari 9 cincin roh adalah level 10.000 tahun. Ini adalah kekuatan pendeta tinggi yang melindungi Pulau Sagot, Sagot Douluo. Tanpa ragu, 8 percobaan tingkat pertama yang pernah dia jalani sangat bermanfaat baginya. Kekuatan yang tak tertandingi di benua ini selama dia berada dalam jangkauan lautan, sekarang menggunakan kekuatannya untuk menyalakan upacara suci. Cahaya keemasan yang berkilauan semakin kuat, menerangi setiap sudut Istana Sagot. Pola ajaib yang pernah dinyalakan Tang San saat dia menggambar Sagot Trident, sekarang bersinar sekali lagi di bawah iluminasi cahaya keemasan Bosaiksi. Kehadiran suci melucuti semua pikiran yang mengganggu dari hati setiap orang. Meskipun ini adalah warisan keilahian Tang San, bisa melihat pemandangan ini sangat penting bagi 6 Shrek Seven Devils lainnya juga. Hanya dengan benar-benar mengalami baptisan kekuatan ilahi semacam ini memberi mereka kesempatan untuk mencapai tingkat ini di beberapa titik di masa depan. Tang San berdiri di samping Bosaiksi, diam-diam terkejut dengan energi yang dipancarkan Bosaiksi. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 99, itu seharusnya cukup untuk dibandingkan dengan kekuatan pada level Bosaiksi. Tetapi kenyataannya, setelah Bosaiksi benar-benar mengungkapkan kekuatannya, Tang San mengerti bahwa bahkan peringkat 99 kekuatan memiliki perbedaan dalam kekuatan. Jika Bibidong dibandingkan dengan Bosaiksi, pada dasarnya mereka tidak akan berada pada level yang sama. Kehadiran Bosaiksi tidak diragukan lagi merupakan kekuatan Sagot, dan terlebih lagi, energi Sagot telah memengaruhi setiap bagian dirinya, bahkan 9 cincin rohnya tertanam dalam kehadiran Sagot. Jika dia harus membawa seseorang untuk perbandingan, maka Tang San hanya bisa memikirkan Qian Renshui. Bosaiksi di hadapannya seperti Qian Renshui tanpa cincin roh ke-10. Meskipun dia masih peringkat 99, tanpa ragu, dia sudah satu langkah ke tingkat dewa, hanya selamanya tidak dapat benar-benar mengambil langkah itu karena misi yang diberikan padanya. Tidak heran bahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak berani mendekati Pulau Sagot, dengan semua kekuatannya, dan bahkan tidak berani melawannya. Dengan Bosaiksi di sini, ditambah kekuatan Sagot yang terkondensasi di pulau itu, hampir tidak mungkin bagi Qian Renshui untuk menghancurkannya jika dia mau. Ini adalah kekuatan yang tersisa di Pulau Sagot, dan juga kekuatan yang diperoleh Bosaiksi dari pengabdiannya kepada Sagot. Cahaya redup menyala, dan ekspresi Tang San menjadi sangat tenang, diam-diam menunggu saat terakhir untuk mendekat. Dengan kabur, Bosaiksi mengubah posisi, bergerak dari berdiri di samping Tang San menjadi berdiri di depannya, menghadapnya. Sekarang bahkan mata Bosaiksi telah berubah menjadi emas, dan 9 cincin rohnya meluas secara bersamaan hingga berdiameter lebih dari 3 meter.
Tang San hanya merasakan energi panas melewatinya, sebelum dia benar-benar diselimuti oleh 9 cincin roh Bo Saiksi. 9 cincin roh keemasan mengelilingi 2 orang sekaligus. Itu adalah pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat keajaiban seperti itu. Fluktuasi energi yang sangat besar masih sangat lembut, tetapi istana Sagot yang diterangi telah menjadi sangat mempesona. Pola sihir cerah yang sebagian besar dalam bentuk gelombang muncul di istana Sagot, menutupi atap, dinding, serta 7 platform tempat mereka berdiri dengan padat. Cahaya keemasan itu perlahan mengalir seperti merkuri, gelombang energi suci membuat atmosfer tampak dibanjiri dengan kehadiran Sagot. Tongkat di tangan Bo Saiksi sekarang berada di antara dia dan Tang San, permata belah ketupat emas tumbuh semakin terang. Tapi cahaya ini tetap tidak melukai mata. Diterangi di bawah cahaya keemasan itu, merek Sagot Trident di dahi Tang San juga perlahan cerah, perasaan hangat menyebar seketika ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Tang San merasa setiap sel di tubuhnya tumbuh hidup, menari dengan gembira. Pada saat inilah energi Dewa Asura yang tidak pernah dipaksa kembali oleh energi Sagot perlahan-lahan ditekan oleh energi hangat yang lembut itu, setetes demi setetes keluar dari lengan kiri Tang San, tidak lagi dapat menghentikan kekuatan Sagot menyebar melalui seluruh tubuh Tang San. Secara samar-samar, Tang San sepertinya merasakan kekuatan Dewa Asura dipaksa kembali ke Clear Sky Hammer-nya oleh kekuatan Sagot yang ditarik Bo Saiksi di Istana Sagot. Istana Sagot ini terasa seperti formasi mantra raksasa, dan platform tempat Tang San berdiri adalah matanya. Bintang emas berujung 6 mulai bersinar dari bawah Tang San dan Bo Saiksi. Bintang emas besar ini berdiameter 5 meter, dan 6 sudut masing-masing menunjuk ke 6 platform lainnya. Garis cahaya keemasan dilepaskan dari sudut, menembak ke 6 tahap itu. Seketika, 6 pilar besar cahaya keemasan meledak dari 6 platform itu, masing-masing pilar menutupi platform masing-masing, dan juga secara bersamaan menelan 6 rekan Tang San. Keenam iblis itu dengan jelas merasakan diri mereka ditarik oleh energi aneh, kekuatan mental mereka memasuki dunia yang aneh. Di dunia ini, semacam gelombang psikis khusus tampaknya menyatukan jiwa mereka, pikiran mereka. Mereka merasa seperti 6 pilar yang menopang atap, tubuh mereka sama sekali tidak bergerak, bahkan ritme pernapasan mereka dikendalikan oleh cahaya keemasan itu. Bo Saiksi menatap Tang San, sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis. Tang San, apakah kamu benar-benar siap? Tang San tidak mundur, matanya yang jernih menatap mata Bo Saiksi. Ya, saya siap. Suara Bo Saiksi tiba-tiba menjadi serius. Sagot adalah dewa yang mengendalikan semua makhluk di lautan. Sebagai penerus Sagot, Anda tidak akan menyisihkan upaya untuk melindungi orang-orang Anda. Tang San, bisakah kamu mencapainya? Petik 2. Tang San berkata tanpa ragu-ragu. Saya bisa. Bo Saiksi berbicara lagi. Sagot melambangkan cahaya, penguasa lautan. Dapatkah Anda menjaga hati Anda tetap adil untuk selamanya menggunakan kekuatan Sagot untuk kebenaran? Petik 2. Tang San sekali lagi menjawab dengan pasti. Saya pasti bisa membawa keadilan Sagot ke dunia manusia. Bo Saiksi berkata, Sagot memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua lautan. Sebagai penerus Sagot baru, Anda harus selalu ingat untuk tidak pernah merendahkan martabat Sagot, untuk menyebarkan cahaya ilahi Sagot ke setiap sudut lautan, menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk membantu rakyat Anda. Agar tidak ada musuh asing yang menyerang. Petik 2. Ya, saya pasti akan melakukannya. Tatapan Bo Saiksi sepertinya menembus Tang San, dan saat mata mereka bertemu, Tang San tidak mencoba menghindar atau menghentikannya, membiarkan tatapan tajam Bo Saiksi untuk melihat kedalaman matanya, seolah mengamati jiwanya. Dia tahu bahwa pertanyaan Bo Saiksi bukanlah formalitas, melainkan menanyakan atas nama Sagot, dan juga berasal dari uji coba Sagot. Jika saat ini hati Tang San sedikit ragu, maka dia tidak akan bisa mewarisi kekuatan Sagot. Apa yang diamati Bo Saiksi adalah dunia hati Tang San, dan yang dilihatnya adalah dunia batin yang sempurna. Mengangguk dengan satisfaction, Bo Saiksi mengarahkan tongkatnya ke depan, menyentuh permata belah ketupat emas itu ke merek Sagot Trident di dahi Tang San. Kemuliaan Sagot adalah milik Anda untuk dilanjutkan. Energi panas yang membakar tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Tang San dari permata belah ketupat itu. Tang San hanya merasakan jiwanya sepertinya meledak, dan suara kuno, dalam, dan bergema yang akrab itu bergema sekali lagi, penuh dengan gairah. Sagot Nine Trials, uji coba ke-9, Sagot Inheritance, dimulai. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut,
hanya 9 kata sederhana ini yang segera membuat energi Tang San naik ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6 tahun upaya melelahkan, melewati 8 uji coba Sagot, momen terakhir ini akhirnya mendekat. Bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat? Cahaya berkedip, dan Bos Saixi mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Cahaya keemasan melesat seperti kilat, langsung menghantam puncak kuil. Seketika, cahaya keemasan yang intens mengalir dari langit, bintang berujung 6 di bawah kaki Tang San langsung cerah. Kilatan cahaya keemasan, dan cahaya intens menutupi Tang San dan Bos Saixi sepenuhnya. Pada saat ini tembakan cahaya keemasan dari tongkat itu menyebar, membentuk 13 garis cahaya yang jatuh dari langit, membentuk 13 api emas di sekitar bintang berujung 6. Bayangan emas yang sangat besar secara bertahap muncul di belakang Bos Saixi. Tang San terlalu akrab dengan bayangan ini, itu pernah menyelamatkan hidupnya dan mengajarinya kemampuan ilahi, Sagot. Hanya saja, bayangan Sagot yang muncul di belakang Bos Saixi jauh lebih berbeda dari yang pernah dilihat Tang San. Meskipun masih belum jelas, baju besi emas yang cantik itu masih terlihat. Gerbang suci hampir terbuka, keilahian Sagot diambang turun. Kandidat Sagot. Masuk ke gerbang yang Sagot buka untuk Anda, gunakan kekuatan, hati, jiwa, dan segalanya Anda untuk menerima uji coba terakhir Sagot. Petik 2. Suara Bos Saixi tiba-tiba menjadi sangat tinggi, emosinya tampaknya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tongkat kerajaan yang dia pegang hancur, dan bersamaan dengan itu, 9 cincin roh yang menyelimuti dirinya dan Tang San. Saat 9 cincin roh itu hancur, Tang San merasakan ruang di sekitarnya berubah, semuanya menjadi tidak nyata. Dia tidak bisa lagi bergerak, seluruh tubuhnya tertahan oleh kekuatan yang sangat besar dan tak terbayangkan. Api emas yang intens membumbung di sekelilingnya. Energi yang tampaknya merupakan sisa dari cincin roh Bos Saixi yang hancur juga menyala, begitu juga dengan Bos Saixi sendiri, keilahian dan martabat dalam ekspresinya perlahan memudar. Melihat Tang San, yang tersisa hanyalah tatapan yang baik. Tidak. Tang San ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Api emas yang melahap Bos Saixi berubah dari samar menjadi emas cerah, dan kemudian menjadi emas murni, dan tubuh Bos Saixi juga secara bertahap memudar saat warnanya berubah. Nak, jangan sedih. Ini misi saya. Pada hari saya menjadi pendeta tinggi Pulau Sagot, dan pengawas istana Sagot, hari ini ditakdirkan untuk datang. Sebagai pendeta tinggi Pulau Sagot, saya tidak hanya melindungi pulau, menyebarkan kebaikan Sagot, pada saat yang sama saya juga menjadi pemandu Sagot generasi baru. Sekarang, semua ini tercapai. Selanjutnya, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Nak, aku telah hidup lebih dari 100 tahun, seperti kakekmu. Pada usia kita, ini bukanlah akhir yang prematur. Tidak perlu bersedih, saya harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh saya oleh Tuan Sagot. Dalam hal ini, saya sama dengan Qian Daoliu. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa, meskipun Qian Renshui telah menjadi dewa, sebagai pembimbingnya, Qian Daoliu sama dengan saya, dikorbankan untuk warisan keilahian. Inilah yang harus kita lakukan. Menggunakan tubuh kita sebagai jembatan untuk menarik kuasa ilahi sejati, membantu Anda menyelesaikan warisan keilahian. Jika Tang Chen masih hidup, mungkin saya akan menyesal, tetapi dia meninggalkan satu langkah di depan saya, jadi apa yang perlu Anda sungkan? Petik 2. Mata Tang San sudah kabur. Pada saat ini, banyak bagian ingatan muncul di benaknya. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Bos Saixi telah mengungkap niat membunuh di tengah ujian ketika dia mengetahui dia akan menjalani ujian 9 Sagot. Sekarang dia mengerti reaksi Bos Saixi. Warisan Sagotnya, membutuhkan kehidupan Sagot Douluo sebagai pemandu. Tang San juga mengingat ekspresi 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo ketika mereka bertemu lagi. Itu bukan rasa frustrasi karena kehilangan misi seumur hidup mereka, melainkan kesedihan karena Sagot Douluo Bos Saixi akan memberikan hidupnya untuk warisan Sagot. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, apakah dia masih akan memilih untuk mewarisi Sagot? Untuk melanjutkan Sagot, Bos Saixi tidak hanya memberikan masa mudanya, masa hidupnya, pada akhirnya dia akan tetap memberikan nyawanya. Nak, jangan menangis. Kematian tidak menakutkan. Bagi saya, ini adalah pelepasan. Awalnya, ketika Anda memulai Sagot Nine Trials, hati saya masih tidak mau, bahkan tidak seimbang dan menolak. Saya juga pernah mencoba menggunakan kekuatan saya untuk memengaruhi pencobaan Anda. Itu bukan karena aku takut mati,
dan terlebih lagi karena aku ingin menolak misi Tuan Sagot, melainkan karena di dalam hatiku masih ada beberapa hal yang belum selesai. Saya masih ingin melihat Tang Chen. Dan Anda sudah memenuhi keinginan saya. Kita tidak bisa menjadi sahabat di dunia ini, jadi sekarang giliranku untuk mengikutinya. Saya percaya bahwa saya pasti bisa bersamanya di dunia lain. Sekarang, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Bahkan jika Anda tidak lagi memiliki bantuan Seagot Trident, saya sudah melihat Anda menciptakan keajaiban. Saya percaya bahwa kali ini tidak terkecuali. Anda harus berhasil, Anda harus menjadi Seagot sejati. Saat membawamu ke jalan warisan Seagot, untuk melihatmu mengambil langkah terakhir ini, sebenarnya, aku lebih beruntung daripada Tang Chen. Pergilah, nak, gunakan kekuatan, keberanian, dan kemauan tak terbatas Anda untuk menerima percobaan terakhir dari Tuan Sagot. Aku harap kamu berhasil. Suara Bosaiksi berangsur-angsur menjauh, tubuhnya juga secara bertahap menghilang dalam nyala emas itu. Pada saat ini energi di sekitarnya tiba-tiba menjadi kejam, cahaya keemasan murni tiba-tiba menjadi pilar raksasa, benar-benar menelan Tang San. Hati Tang San sangat sakit. Kematian Tang Chen telah sangat membuatnya kesal, dan Bosaiksi sekarang mengorbankan hidupnya untuknya seperti belati yang memotong hatinya. Para tetua ini masih harus mengalami siksaan seperti itu di tahun-tahun terakhir mereka. Surga terlalu tidak adil, rasa sakit yang hebat merusak hati Tang San. Meskipun lingkungan menjadi lebih panas dan lebih panas, itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di dalamnya. Senior Bosaiksi, apa yang Anda bayarkan tidak akan sia-sia. Saya pasti akan menyukseskan keinginan Anda dan kakek buyut, dan mendapatkan warisan Sagot. Tang San adalah orang yang keras kepala, dia benar-benar tidak akan tenggelam dalam kesedihan, dia hanya akan menjadikannya kekuatannya. Dalam sekejap ini, kemauannya tumbuh sangat kuat, menyaksikan api emas di sekitarnya tanpa sedikit pun rasa takut dan menegakkan punggungnya. Karena gerakan inilah Tang San menemukan bahwa dia bisa bergerak lagi. Semua api emas murni tiba-tiba menyusut, dan gerbang api emas murni muncul di hadapannya. Digambarkan sebagai pintu, namun bukan benar-benar pintu, yang tampak seperti portal api. Api emas murni sepertinya memanggilnya. Tang San tahu bahwa untuk itulah Bosaiksi memperdagangkan hidupnya, gerbang warisan Sagot. Dia telah membuka gerbang ini. Dengan paksa menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya, Tang San mencengkeram Seagot Trident di tangan kanannya, dan melangkah menuju gerbang emas itu tanpa menoleh ke belakang. Di laut, Qian Renshui yang mengenakan gaun istana yang indah membuka matanya tanpa peringatan, melihat ke lautan tanpa batas, dua api emas yang nyata tiba-tiba melesat dari matanya. Di belakangnya, pedang suci malaikat muncul, perlahan melayang di depannya. Ekspresi yang agak aneh muncul di wajah Qian Renshui. Sudah dimulai. Tang San, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Layak menjadi satu-satunya pria yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Aku akan menunggumu di sini. Setelah Anda mewarisi Sagot, mari kita lihat apakah Anda bisa mengalahkan saya, atau apakah saya bisa menaklukkan Anda. Petik 2. Tidak lagi bekerja untuk mencegah Tang San mewarisi keilahian, indera ilahi Qian Renshui telah menjadi sangat jelas, tanpa sedikit pun pikiran yang mengganggu. Hatinya juga telah dibudidayakan untuk benar-benar memasuki level dewa saat ini. Semua kekuatan dewa para malaikat sedikit demi sedikit dicerna dan diserap. Dia sekarang benar-benar menjadi dewa para malaikat, benar-benar memperoleh kekuatan dewa. Melewati gerbang api emas itu, Tang San merasakan seluruh tubuhnya tertahan oleh tekanan besar yang sepertinya mencoba untuk menghancurkannya. Tapi, setelah melangkah melewati gerbang, semua tekanan langsung menghilang. Pemandangan sekitarnya berubah, mengungkapkan dunia lain. Itu adalah dunia biru. Baru saja tiba di sini, Tang San menemukan bahwa meskipun tidak ada tekanan, dia masih tidak bisa bernapas. Di sekelilingnya biru menusuk, dan dia turun. Ini adalah, Tang San dengan tenang menilai sekelilingnya. Saat dia turun, dia sudah merasakan tempat seperti apa dia berada. Berbeda dari kuil malaikat sejati tempat Qian Renshui mewarisi dewa malaikat, Tang San tiba di dunia bawah laut. Dewa malaikat adalah milik langit, dan Sagot milik laut. Oleh karena itu, ketika dewa malaikat diwariskan, Qian Renshui berada di kuil malaikat di langit berbintang yang tak terbatas, dan Tang San mewarisi Sagot, jadi dia muncul di dasar laut. Tentu saja, dunia samudera ini tidak ada di dunia nyata. Tempat ini hanya bisa dicapai melalui gerbang warisan Sagot.
Bahwa dia tenggelam jelas karena berat seagot trident. Tang San tenggelam dengan sangat cepat, dan tekanan di sekitarnya juga meningkat, tetapi sinar cahaya di sekitarnya tidak berubah seiring dengan kedalaman. Ini adalah tempat untuk warisan seagot. Tang San menggunakan sinar cahaya seagot untuk mengontrol seagot tridentnya, menjaga bobotnya tetap sama dengan daya apung air di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengapung di tempat di laut ini dengan cahaya yang tidak berubah. Pertama dia akan mengamati keadaan di sekitarnya, menstabilkan tubuhnya, memperbaiki perhatiannya, mengubur kesedihan dari pengorbanan bos Saixi di lubuk hatinya. Tang San mulai mengukur semua yang dilihatnya. Saat dia melihat ke bawah, dia langsung menjadi sangat terkejut. Sesaat dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Apa itu tadi? Apa yang dilihat Tang San adalah sebuah istana. Ya, 1000 meter di bawahnya, di lautan cahaya yang tak berubah ini, diam-diam berdiri sebuah istana yang luas. Dengan kekuatan roh di peringkat 99 dan pencapaian puncak dalam keterampilan surga misterius, Tang San dapat sepenuhnya mengandalkan pernapasan internal untuk mendukung dirinya sendiri, setidaknya tidak akan ada masalah dalam waktu dekat. Tapi saat dia melihat pemandangan aneh ini, dia hampir menghirup air laut. Istana itu 10 kali lebih besar dari istana kekaisaran Heaven Dou yang pernah dilihat Tang San. Bahkan dari jarak 1000 meter, itu masih mengesankan. Istana itu terletak sendirian di dasar laut, dan menurut pandangan, tingginya setidaknya 200 meter, dan lebar dan panjang 1 kilometer. Istana yang megah. Selain itu, di sekitarnya ada penghalang cahaya keemasan yang samar. Tampaknya penghalang inilah yang menerangi dunia samudra ini. Terlalu cantik, Tang San tidak bisa menahan napas dalam hati. Ini seharusnya kuil seagot yang sebenarnya. Menggunakan bobot seagot trident, Tang San perlahan turun menuju kuil seagot. Tempat untuk mewarisi keilahian seagot tidak diragukan lagi adalah kuil seagot ini. Segera, Tang San tiba di penghalang emas itu. Saat dia hendak memasuki cahaya, sebuah masalah muncul. Suara sedingin es tanpa ekspresi kehidupan bergema di air laut. Karena suaranya, airnya bahkan sedikit beriak. Hanya pemegang hati seagot yang dapat memasuki kuil seagot. Tanpa hati seagot, Anda tidak dapat masuk. Petik 2. Dari mana suara itu berasal dan siapa yang mengeluarkannya tidak penting bagi Tang San. Yang penting, adalah penemuan bahwa dia benar-benar tidak dapat memasuki penghalang cahaya keemasan yang sangat redup ini. Energi apa yang membentuknya tidak diketahui, tetapi itu sangat padat, dengan kuat memisahkan Tang San di luar. Apa yang harus dilakukan? Jika dia tidak bisa memasuki penghalang, tanpa ragu, dia tidak bisa menjalani warisan seagot. Tapi, bagaimana Tang San bisa mendapatkan hati seagot? Untuk menyelamatkannya, hati seagot telah hancur. Melihat warisan di depan dengungan, tetapi kehilangan hati seagot, Tang San dalam masalah. Tang San dengan tenang duduk di penghalang cahaya, tanpa putus asa oleh masalah di depannya. Dia jelas memahami bahwa karena niat ilahi seagot dengan rela mengorbankan hati seagot untuknya, warisan ini tidak akan sia-sia. Selain itu, meskipun penghalang cahaya ini terasa kokoh, dia hanya menilai bahwa itu paling banyak sama dengan pertahanan tingkat dewa. Dan sampai tingkat tertentu, melalui teknik palu Sumeru besar ditambah kekuatannya sendiri, Tang San sudah memiliki kekuatan serangan tingkat dewa. Mungkin, mendobrak penghalang ini bukanlah hal yang mustahil. Sambil berpikir, Tang San memindahkan seagot trident ke tangannya yang lain, menurunkan bilahnya. Memegang gagang dengan kedua tangan, gravity control memulai, membuat seagot trident seketika mencapai berat 1.080.000 jin. Di saat yang sama, dia juga melepaskan semangat Clear Sky Hammer miliknya. Semua kekuatan rohnya tiba-tiba berkumpul, cahaya seagot juga menembak seperti kilat dari merek seagot trident di dahinya, mengalir ke seagot trident. Dia akan menghancurkan penghalang cahaya ini, dan memaksa masuk ke kuil seagot. Chapter 312. Seagot dan Asura God, TL oleh Bagelson. Tang San melewati gerbang api emas murni yang dibuka bos Saixi untuknya, tiba di luar kuil seagot yang sebenarnya, tetapi terhalang oleh penghalang cahaya emas yang melindunginya. Dia segera memikirkan metode yang paling langsung, dengan memaksa masuk. Tanpa hati seagot, ini adalah metode paling langsung yang dapat dia pikirkan. Tepat saat Tang San memfokuskan energinya, siap untuk memulai, suara sedingin es dari sebelumnya bergema sekali lagi. Mendobrak penghalang kuil seagot, akan menyebabkan kuil dihancurkan oleh tekanan air.
Tidak punya pilihan selain membubarkan energi yang hanya terfokus karena kata-kata ini, Tang San tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana bisa, jika dia tidak bisa menembus penghalang, dan tanpa hati Sagot, bagaimana dia bisa memasuki kuil Sagot? Jika itu orang lain, tindakan pertama mereka mungkin berbalik dan melihat ke arah mereka datang, untuk melihat apakah gerbang api emas murni itu masih ada. Jika ya, setidaknya mereka punya jalan kembali. Tapi Tang San tidak. Di dalam hatinya, tidak ada jalan kembali lagi. Sebagai penerus Sagot, Sagot Douluo Bosaiksi telah memberikan nyawanya untuknya, tidak mungkin untuk mundur. Melihat penghalang di depannya, Tang San menjadi tenang sejauh mungkin. Meskipun dia dalam hati cemas, pada saat ini kecemasan tidak ada gunanya. Hati Sagot adalah kunci untuk melewati penghalang ini. Ini tidak diragukan lagi karena hati Sagot adalah token Sagot. Dia telah melewati 8 uji coba Sagot untuk datang ke sini, tidak ada kemungkinan dia berhenti di sini. Sejak itu masalahnya menjadi sangat jelas. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuktikan bahwa dia adalah kandidat Sagot untuk penghalang ini, bahwa dia adalah pilihan Sagot. Jika dia membuktikan ini, bukankah itu sama dengan memiliki hati Sagot? Berpikir demikian, Tang San memusatkan perhatiannya, memadatkan semua kekuatan mentalnya, dan kemudian perlahan-lahan memasukkannya ke dalam merek Sagot Trident di dahinya. Cahaya keemasan yang kaya bersinar dari merek Sagot Trident, menerangi penghalang di depannya. Seperti yang diharapkan Tang San, itu sedikit bergetar di bawah cahaya Sagot, dan peringatan sedingin es dari sebelumnya tidak muncul kembali. Penghalang ini sangat kokoh sebelumnya, tetapi Tang San menemukan bahwa ketika diterangi oleh cahaya Sagotnya, penghalang itu mulai perlahan melunak. Kemampuannya untuk menghentikan air laut tidak terpengaruh, tetapi pelunakan penghalang tidak diragukan lagi memicu harapan di hati Tang San. Pada saat yang sama saat dia terus-menerus memancarkan cahaya Sagot, Tang San mulai mengendalikan cahaya Sagot untuk menyelimuti tubuhnya. Kemudian dia perlahan bersandar ke tempat yang dilunakkan oleh cahaya Sagot. Pada awalnya itu sangat sulit, tetapi dipengaruhi oleh cahaya Sagot, Tang San mulai secara bertahap memasuki penghalang cahaya itu. Dia tidak menghirup air laut untuk memulai, jadi tidak menghirup penghalang ini tidak masalah. Tentu saja, Tang San tidak berencana untuk memaksa masuk. Dia masih ingat dengan jelas peringatan suara sedingin es itu. Setelah seluruh tubuhnya berada di dalam penghalang, melewati area yang dilunakkan oleh cahaya Sagots, Tang San memasukkan kedua tangan ke kedua sisi penghalang, dan perlahan-lahan menariknya bersama di belakangnya, menutupnya, dan kemudian mengintensifkan cahaya Sagot untuk digunakan sebagai sesuatu seperti lem, mengelas bersama celah terbuka di mana dia melewati. Seperti ini, ketika bagian dalam menerobos, penghalang luar akan tetap tertutup dan menghalangi air laut untuk menerobos. Setelah memeriksa berulang kali, penghalang itu sudah sempurna, tanpa retakan. Tang San kemudian menuangkan lebih banyak cahaya Sagot di bawahnya, menyebabkan penghalang semakin melunak. Pada saat yang sama, bila utama Sagot Trident mulai memotong penghalang sambil diresapi dengan kekuatan rohnya. Harus dikatakan bahwa penghalang ini sangat tangguh jika bukan karena cahaya Sagot, tidak mungkin bagi Tang San untuk memotongnya tanpa setidaknya meningkatkan kekuatannya di atas levelnya dengan ring detonation. Hanya, dengan cahaya Sagot, kemampuan resistif penghalang ini berkurang banyak. Akhirnya, Tang San menikam kekuatan penuh dengan Sagot Trident, suara percikan datang, dan seluruh tubuhnya terasa lebih ringan, terjepit dari penghalang cahaya, jatuh lurus ke bawah. Dan penghalang cahaya di atas masih seperti sebelumnya, tidak menunjukkan perbedaan dari sebelumnya. Kebijaksanaan adalah kekuatan yang tidak terbatas. Tang San tahu dia telah melewati rintangan pertama ini. Melepaskan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, menyeimbangkan dirinya di udara, Tang San turun menuju kuil Sagot. Sudah jelas bahwa istana besar ini megah jika dilihat dari luar, tetapi karena dia benar-benar melayang ke tanah, dia masih terkejut sekali lagi. Berdiri di depan kuil, Tang San merasa tidak penting. Segala sesuatu di sekitarnya sangat sunyi, dan ketika melihat ke atas, air laut di luar penghalang masih berwarna biru jernih. Menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan mental yang dihabiskan dari membuka penghalang barusan, Tang San mencengkeram Sagot Trident, dan berjalan ke kuil Sagot dengan langkah besar. Dua pintu geser besar memblokir kamar mandi Tang San. Kuil Sagot tingginya 200 meter, dan gerbang di depannya sekarang setinggi 100 meter, ketebalannya jelas tidak diketahui. Desain diukir di dua gerbang, di sebelah kiri diukir serupa Sagot,
tinggi, memegang seagot trident, berdiri di atas ombak. Ukiran yang tepat adalah seagot yang menyerang ke depan dengan trisula, dan di depannya ada seekor ikan paus raksasa yang melayang di atas air laut. Penampilannya persis seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam yang dibunuh Tang San dan mendapatkan cincin rohnya. Hanya berdiri di depan gerbang ini, Tang San sangat bisa merasakan keterkejutan yang diberikan desain gerbang itu padanya. Ukirannya tidak terlalu detail, tapi berdiri di sana, dia masih merasa seperti menjadi bagian darinya. Seolah-olah dia secara pribadi melihat Sagot bergegas maju. Tuan Agustus Sagot, Tang San datang untuk menerima warisan Anda. Tang San berteriak dengan keras. Pada saat yang sama dia mencengkeram Sagot trident dengan kedua tangan, membungkuk sedikit untuk memberi hormat pada kedua gerbang. Kamu sudah kehilangan hati Sagot, apakah kamu masih ingin mencoba dengan sia-sia untuk mewarisi kekuatanku? Suara bermartabat tiba-tiba muncul. Pada dasarnya tidak ada cara untuk mengetahui dari mana suara itu berasal, tetapi mendengarkannya masih membuat jiwa bergetar. Menurunkan kepalanya, menatap Sagot trident di tangannya, mata Tang San mengungkapkan ekspresi yang memalukan. Ya, saya kehilangan hati Sagot. Hati Sagot memilihku, tapi aku tidak melindunginya. Tapi, saya masih ingin mewarisi kekuatan Anda. Aku membutuhkan kekuatanmu untuk melindungi keluargaku, teman-temanku, dan aku juga membutuhkan kekuatanmu untuk membalaskan dendam hati Sagot yang hancur. Tolong beri saya kesempatan, saya akan menerima hukuman atas hati Sagot yang hancur. Petik 2. Karena itu masalahnya, masuk. Klang 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 klang. Dengan suara gemuruh, gerbang raksasa setinggi 200 meter itu perlahan terbuka, melipat ke kuil Sagot. Dengan segera, cahaya keemasan yang intens melesat dari kuil Sagot, menyilaukan Tang San sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Diselimuti oleh kekuatan suci yang sangat besar, perasaan tidak penting itu muncul sekali lagi. Pada saat ini, dia merasa seperti sebutir pasir yang terbenam di lautan, begitu tidak berarti dan tidak berarti. Ini adalah kekuatan para dewa. Tang San tiba-tiba tersenyum tipis, senyum penuh percaya diri. Setelah menghadapi dewa sejati, bahkan jika Qian Renshui adalah dewa yang belum dewasa pada saat itu, dia tetaplah dewa. Pada saat itu, Tang San jauh dari sekuat dia sekarang, tetapi dia memiliki keberanian untuk melawan Qian Renshui, dan selamat. Bagaimana bisa perbedaan antara dewa begitu besar? Dia hanya kekurangan langkah terakhir ini. Selain itu, meski dia adalah sebutir pasir di laut, butiran ini masih akan mengaduk seluruh lautan. Hanya karena dia memikirkan ini, Tang San melangkah maju dengan senyum penuh percaya diri. Pada saat ini, meskipun dia sangat kecil dibandingkan dengan kuil Sagot, dia sudah menganggap dirinya sebagai pusat dari tempat ini. Di dalam istana Sagot yang megah, 36 pilar raksasa menopang langit-langit besar di kedua sisinya, dan di tengah, koridor selebar 300 meter mengarah langsung ke dalam. Di ujung lorong berdiri sebuah kursi raksasa, dan di kursi itu duduk seseorang. Tidak, itu pasti raksasa. Tang San menghentikan langkahnya, sedikit terganggu. Raksasa itu tampak tidak berbeda dari manusia dalam hal penampilan, terbungkus jubah putih berlapis emas, lingkaran 3 cabang di kepalanya, dengan permata biru air tertanam di cabang tengah. Dia tampak sangat akrab, sama seperti niat Sagot yang tersisa yang dirilis sebagai bayangan dari hati Sagot sebelumnya. Hanya saja, saat itu dia hanya bisa melihat bayangan, tapi sekarang dia melihat penampakan aslinya. Sagot. Penampilan Sagot sederhana, tidak terlalu tampan, tetapi masih sangat bermartabat. Sepasang mata yang lembut tapi masih agak ketat memperhatikan Tang San saat dia berjalan menyusuri lorong, cahaya redup berkedip di matanya. Tekanan luar biasa yang dirasakan di luar sebelumnya, menjadi semakin menindas di sini. Tang San merasakan seperti saat dia mengalami percobaan Sagot pertama, Enter the Sea God Slide. Hanya saat itu dia menahan tekanan dengan tubuhnya, dan kali ini tekanan pada kedalaman jiwanya. Halo, Yang Mulia Sagot. Saya benar-benar tidak mengharapkan Anda untuk secara pribadi melakukan upacara warisan ini. Petik 2. Tang San menjadi tenang setelah tertegun sebentar. Dia mempertahankan sikap rasional, diam-diam mengawasi Sagot di ujung lorong, tidak berbicara kasar atau sombong. Kamu melihatku, tapi jangan membungkuk. Sagot angkat bicara, suaranya yang bermartabat dipenuhi tekanan. Tang San dengan tenang berkata, aku hanya penerusmu, aku bukan budakmu, jadi mengapa membungkuk? Sagot tersenyum, perlahan bangkit dari kursi.
Dia berdiri segera memberikan perasaan seperti gunung yang menjulang tinggi. Faktanya, Tuan Sagot ini sepenuhnya setinggi 100 meter. Apakah kamu kesal karena pengorbanan Bos Saixi? Sagot tersenyum pada Tang San. Tang San berkata, mengesampingkan senior Bos Saixi membantuku, menghabiskan hidup untuk melindungi kuilmu, untuk melindungi Pulau Sagot, dan akhirnya bahkan mengakhiri hidupnya sebagai pengorbanan. Menurutmu bagaimana seharusnya perasaanku? Petik 2. Tang San juga tahu bahwa menentang dewa tidaklah bijaksana. Hanya, memikirkan kematian Bos Saixi, dia dipenuhi dengan amarah. Sagot berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya kembali ke pelukanku, bagaimana dengan hidup? Bagaimana dengan kematian? Terkadang, kehidupan manusia bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Bahkan dewa pun tidak terkecuali. Petik 2. Tang San tertawa dingin, dan itulah mengapa kamu memutuskan takdirnya, ya. Sagot menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah. Dia memilih nasibnya sendiri. Bahkan dewa tidak bisa menentukan nasib seseorang. Itu pilihannya. Setiap orang akan membuat pilihannya sendiri, termasuk Anda. Datang ke sini adalah pilihanmu. Nenek moyang Bos Saixi adalah rakyat yang mengikuti saya berperang di lautan. Orang-orang dari leluhur Pulau Sagot semuanya begitu. Mereka menjaga Pulau Sagot tidak hanya untuk menunggu kedatangan Anda sebagai penerus, tetapi juga untuk melindungi kenangan tersebut. Itu adalah pilihan mereka, dan bukan permintaan saya. Apa yang saya tinggalkan hanyalah jalan menuju ke sini, saya tidak pernah menetapkan bahwa dia harus melakukannya. Hanya jika Imam Besar Pulau Sagot percaya bahwa tindakan itu sepadan, barulah dia membuat pilihan itu. Apakah kamu mengerti? Tang San tidak mengira Sagot akan menjelaskan semuanya dengan tenang. Ya, setiap orang di laut membuat keputusannya sendiri. Ini tidak salah. Hanya saja, dia masih tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas pengorbanan Bos Saixi. Sagot tersenyum lagi. Kematian seseorang sebenarnya adalah pemisahan tubuh dan jiwa. Tang San, katakan padaku, kepada seseorang, apakah tubuh atau jiwa lebih penting? Petik 2. Tang San berkata, dalam arti tertentu, tubuh harus menjadi tempat tinggal jiwa, tapi jika tidak ada tubuh, jangan bilang jiwa akan tetap ada. Itu mungkin akan menghilang. Petik 2. Sagot mengangguk. Karena Anda memahami pernyataan ini, maka sangat mudah bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Memang, setelah manusia biasa mati, jiwa mereka akan segera menghilang. Bahkan para guru roh tidak terkecuali. Tapi, setelah Bos Saixi meninggal, bahkan jika dia meninggal, jiwanya masih belum hilang. Jiwanya akan dibimbing melalui kekuatanku ke dunia lain. Setelah setiap dewa mati, jiwa mereka akan pergi ke dunia itu. Petik 2. Dunia di mana dewa pergi setelah kematian. Tang San menatap kosong ke arah Sagot. Sagot tersenyum sedikit. Tidak ada harga untuk apa-apa. Bagaimana mungkin saya tidak tahu berapa yang dibayar Bos Saixi? Yang bisa saya lakukan adalah memberi jiwanya kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal jiwa adalah apa yang dewa dapat raih. Meskipun bentuk fisiknya belum mencapai alam dewa, setelah kematian dia akan tetap setara dengan dewa. Apakah Anda masih percaya dia mengorbankan dirinya dengan sia-sia? Selain itu, saya tahu perasaan Bos Saixi. Ketika kakek buyutmu meninggal, sebagian dari jiwanya sudah dipengaruhi oleh kekuatan ilahi. Aku memberinya tangan, dan membuat jiwanya terus ada juga. Jadi, meski mereka sudah mati di dunia manusia, jiwa mereka tidak akan pernah terpisah. Lalu, sekarang saya bertanya, apakah Anda yakin Bos Saixi lebih baik hidup atau mati? Petik 2. Itu, Tang San menatap kaget ke arah Sagot, sudah tidak dapat berbicara. Tapi dia bisa yakin akan satu hal, kemarahan yang dia rasakan sudah menghilang dengan tenang. Bukankah kamu sudah menebak bahwa dewa sebenarnya adalah manusia yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu? Memang tebakan Anda sangat tepat. Oleh karena itu, dewa sebenarnya juga manusia. Oleh karena itu, kehidupan para dewa juga terbatas. Hanya lebih lama daripada manusia. Setelah dewa mati, jiwa mereka tidak akan menghilang seperti manusia, melainkan menjadi jiwa dewa. Jiwa ilahi tidak akan tinggal di dunia manusia, paling banyak mereka dapat tinggal selama beberapa tahun, tetapi jiwa ilahi pada akhirnya akan memasuki ruang lain. Itu juga perlu untuk memasuki dunia lain. Pertimbangkan alam ilahi. Bagian antara alam ketuhanan dan alam manusia adalah satu arah, hanya jiwa ketuhanan yang bisa masuk ke alam ketuhanan, tapi bukan manusia, dan jiwa ketuhanan juga tidak bisa masuk dari sana.
Petik 2. Berbicara tentang ini, Seagot mengungkapkan jejak ketidakberdayaan. Jika saya bisa bereinkarnasi sebagai manusia, saya sebenarnya lebih memilih untuk tidak menjadi dewa. Kehidupan di alam dewa jauh lebih membosankan daripada alam fana. Tahukah kamu, bahkan saya sedikit iri pada Bos Saiksi, karena dia bisa menjadi jiwa dewa dan menemukan kekasihnya di alam dewa, tanpa sendirian. Sendirian adalah yang paling menakutkan. Di alam dewa, setiap orang adalah jiwa dewa yang abadi, kekuatan pada dasarnya tidak ada artinya. Petik 2. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Jangan bilang kamu tidak mencari kekasih. Seagot tertawa sendiri. Kamu pikir itu mudah. Lagi pula, tidak mungkin aku bisa melakukannya sekarang. Karena keilahian saya belum diwarisi, saya tidak bisa menjadi jiwa ilahi yang riang. Setelah menunggu sekian lama, aku memilihmu. Anda juga tidak mengecewakan saya, berjalan jauh ke sini. Anda sangat baik, lebih baik dari yang saya bayangkan. Pada awalnya saya pikir Anda akan memikirkan cara apapun yang mungkin untuk mendapatkan warisan saya secepat mungkin setelah tiba di sini. Tapi Anda menantang otoritas saya karena kematian Bos Saiksi. Hanya karaktermu ini yang membuatmu memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatanku. Petik 2. Tang San melihat Seagot trident di tangannya. Sayangnya, saya tidak melindungi si God's Hit. Ilahi Anda tidak menyelamatkan saya hanya sekali. Petik 2. Seagot menghela nafas. Dulu ketika saya berada di dunia fana, jalan saya untuk menjadi dewa adalah yang tercepat, menghabiskan seumur hidup untuk menaklukkan lautan. Sekali di alam dewa, saya merasa menyesal. Karena saya tidak memiliki satu teman pun yang dapat berkultivasi ke tingkat itu bersama saya. Pada awalnya saya pikir saya tidak boleh bertemu Anda secara langsung saat menyerahkan warisan saya, tetapi bagi saya ini adalah kesempatan langka untuk berkomunikasi dengan manusia. Untungnya aku tidak membiarkan Asura God merebutmu. Mewarisi kekuatan ilahi sangatlah menyakitkan. Tanpa perlindungan instrumen ilahi, tubuh Anda kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Hanya saja, Anda berbeda dari manusia biasa, Anda memiliki dua roh. Alokasi cincin roh Anda bahkan lebih mencengangkan, ini memberi Anda kondisi untuk jauh melampaui fisik orang biasa. Hanya, saya harus memperingatkan Anda tentang satu hal. Saat menjalani warisan, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Clear Sky Hammer itu. Karena itu sudah meresap dengan kekuatan suci Dewa Asura. Itu akan memengaruhi kekuatan ilahi saya yang diteruskan kepada Anda. Warisan Anda dibagi menjadi 8 bagian, dan Anda akan mengalami rasa sakit dan pencobaan yang berbeda. Dengan Toyu HP Isik, Anda memiliki peluang untuk sukses. Ingat, betapapun menyakitkan itu, Anda harus berpegang pada hati Anda, hanya dengan keyakinan yang teguh Anda dapat menjadi Seagot yang baru. Petik 2. Jika Qian Renshui melihat pemandangan ini sekarang, dia pasti akan merasakan kebencian yang pahit. Mereka berdua mewarisi dewa, jadi kenapa perlakuannya sangat berbeda. Kembali ke warisannya, dia tidak mendapatkan petunjuk apapun, dan jiwa ilahi dewa malaikat tidak menghubunginya. Meskipun dia menyelesaikan warisan, itu juga karena iblis hatinya yang menyebabkan beberapa kekurangan, dan meninggalkan Tang San sebagai cacat raksasa di hatinya sekarang. Tapi sekarang Tang San mendapatkan instruksi pribadi jiwa dewa Seagot, dan meskipun Seagot tidak banyak bicara, percakapan ini pertama-tama berarti Tang San tidak akan mengalami hambatan apapun karena kematian Bos Saiksi dan kakek buyutnya Tang Chehen, meninggalkannya dengan sepenuh hati menjalani warisan, dan kedua Seagot menjelaskan seluruh proses warisan ke Tang San, niscaya membuat Tang San semakin percaya diri dan mampu menghindari rute tidak langsung. Jika warisan ilahi dapat dikatakan memiliki pintu belakang, maka Tang San pasti dihitung. Tentu saja, dia tidak tahu tentang proses warisan Qian Renshui, dan tentu saja tidak tahu bahwa warisan keilahiannya sangat menguntungkan. Hanya, Seagot dengan jelas menganggap instruksinya tidak cukup, melanjutkan. Oh, benar, aku lupa memberitahumu. Mutiara yang kamu dapatkan dari kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam, gunakan itu di bagian terakhir dari warisan. Itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Petik 2. Mendengarkan Seagot, hati Tang San bergetar, dan dia buru-buru bertanya. Lalu apakah warisan terakhir yang berhubungan dengan Trisula? Bisakah mutiara paus itu membantuku memulihkannya? Atas pertanyaan Tang San, ekspresi Seagot berubah, kelembutan sebelumnya hilang dalam sekejap. Apakah Anda menjalani warisan atau saya? Sedikit omong kosong, warisan dimulai sekarang. Petik 2. Saat berbicara,
Mata Sagot tiba-tiba menjadi cerah, seperti dua matahari. Tang San hanya merasa jiwanya sepertinya tersedot, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi tidak nyata dalam sekejap. Kabut emas terus-menerus naik ke sekeliling, bahkan ada gelembung emas yang berputar dan menghilang tanpa suara. Cahaya berkedip, dan bola emas raksasa muncul di dada Sagot. Pada saat itu, cahaya memancar, dan seluruh kuil Sagot berguncang, naik turun dengan keras, seperti semuanya telah dimurnikan. Tersesat dalam cahaya keemasan, Tang San menghilang saat cahaya keemasan raksasa meledak, dan kuil Sagot juga tersebar dan dipulihkan dengan cahaya keemasan ini. Sagot menghembuskan napas perlahan, menyeka keringat yang pada dasarnya tidak ada di dahinya. Melihat kemana Tang San menghilang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini terlalu pintar, untungnya dewa ini bereaksi sebelum dia menjadi korban dari kecerdikannya. Lagi pula saya tidak memberikan instruksi yang jelas, bahkan penegak alam ilahi tidak dapat menyalahkan saya. Hehehehehehe. Jika Tang San melihat ekspresi Sagot saat ini, dia mungkin tercengang mengingat seorang kawan. Senyum Sagot persis sama dengan senyum paling busuk Paman Oscar, sosis besar. Dengan sedikit harga diri, haruh. Tiba-tiba, suara sedingin es bergema. Seluruh kuil Sagot bergidik, dan senyum celaka tepat di wajah Sagot langsung berubah waspada. Senyum itu membeku, martabat ilahi muncul kembali. Berbalik, dia melihat ke arah pintu masuk. Sosok yang sama besarnya, tetapi benar-benar terbungkus dalam pola sihir merah tua masuk. Dengan setiap langkah, kuil Sagot yang tak tertandingi bergetar. Cahaya merah gelap berputar di sekelilingnya, membuat orang tidak bisa melihat penampilannya. Yang bisa dilihat hanyalah armor yang dilapisi dengan pola sihir merah tua. Suasana di seluruh kuil Sagot sepertinya membeku, dan ekspresi Sagot juga menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Asura, untuk apa kau lari ke sini? Pria yang dipanggil Asura oleh Sagot berkata dengan dingin. Poseidon, apa yang kamu lakukan sendiri, apa kamu tidak mengerti? Pria yang berpakaian lengkap dengan baju besi berpola sihir merah tua memiliki suara yang nyaring seperti emas yang disambar besi, dan dengan setiap kata, udara tampak sedikit lebih membeku. Bibir Sagot melengkung dengan jijik. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bertingkahlah bodoh. Asura berkata dengan dingin. Anda tidak hanya secara pribadi turun ke tanah warisan, Anda bahkan memberikan pengarahan kepada penerus, dan bahkan mencoba untuk menurunkan tingkat kesulitan warisannya. Anda sudah melanggar aturan alam ilahi. Anda harus tahu apa akibatnya. Mereka yang menentang aturan alam dewa, terhapus. Petik 2. Ekspresi Sagot berubah, suaranya menjadi sedingin es. Asura, cukup fitnah. Jangan berpikir Anda dapat menjebak dewa hanya karena Anda adalah penegak alam dewa. Dengan telinga mana Anda mendengar saya memberikan instruksi penerus yang menurunkan kesulitan? Petik 2. Asura sekarang berdiri hanya 5 langkah dari Sagot, dan 2 kekuatan tingkat dewa yang sama tingginya saling berhadapan. Jangan bilang kamu lupa apa yang baru saja dikatakan oleh manusia bernama Tang San itu. Sagot tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya bahkan lebih vulgar dari sebelumnya. Hahaha. Mata merah darah Asura langsung berubah menjadi lebih dingin. Apa yang Anda tertawakan? Jangan bilang kamu percaya kamu masih bisa lolos dari aturan alam dewa. Petik 2. Sagot memandang sedikit ke arah dewa Asura. Siapa bilang apa yang saya katakan akan dihukum? Asura, semua yang dilakukan kakak laki-laki berada dalam aturan alam dewa. Jangan bilang kamu tidak tahu teori penerus yang memiliki afinitas di luar batas. Petik 2. Afinitas di luar batas. Maksudmu, Tang San itu. Sebelum Asura selesai, Sagot sudah menyela. Benar, dalam proses 8 pertama dari 9 uji coba Sagot saya, Tang San memperoleh 115 poin afinitas. Meskipun hanya merasakan 99 titik afinitas terhadap saya karena hati Sagot yang telah dia hancurkan. Tapi hancurnya hati Sagot adalah karena gangguan dari penerus dewa para malaikat. Kekuatan tingkat dewa yang menyebabkan afinitasnya tidak dapat dihitung biasanya tidak memengaruhi afinitas itu sendiri. Melewati 100% masih dihitung menurut afinitas normal, jangan bilang kamu tidak tahu. Yang mulia penegak hukum. Petik 2. Asura terdiam, jelas dia tidak bisa menyangkal kata-kata Sagot. Sagot melanjutkan, sebelum penerus menjalani pewarisan keilahian, jika kedekatan dewa yang berhasil mencapai 100%, maka pada saat pewarisan, jiwa dewa penerus dapat turun ke tanah pewarisan untuk memberikan sejumlah instruksi. Oleh karena itu,
kedatangan saya ke sini secara sempurna berada dalam aturan alam dewa. Tapi, sejauh yang saya tahu, bahkan sebagai penegak hukum, Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan alam ilahi untuk datang ke sini. Meskipun tanah warisan berada di antara alam dewa dan alam fana, dan dianggap sebagai zona penyangga, para dewa tetap tidak bisa datang ke sini tanpa keadaan khusus. Anda seorang penegak hukum, tetapi masih dengan sengaja melanggar hukum. Hati-hati, saya tidak melaporkan kesalahan Anda kepada Komite Alam Dewa. Petik 2. Asura menatap dingin ke arah Saagot. Tidak perlu memamerkan ketajaman lidah Anda. Saya mendengar apa yang baru saja Anda beritahu Tang San. Anda berani mengatakan kata-kata Anda tidak melebihi batas yang diizinkan. Instruksi yang Anda berikan padanya sudah terlalu jelas. Petik 2. Saagot berdalih. Jangan katakan instruksi yang saya berikan padanya dengan jelas. Saya mengirimnya untuk menerima warisan ketika dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Oh, Asura, jangan berpikir aku tidak tahu kenapa kamu lari ke sini. Bukankah itu untuk Tang San? Kekuatan ilahi Anda sendiri tidak dapat disetujui oleh Tang San dan ditekan oleh saya, jadi Anda ingin menyalahgunakan otoritas Anda untuk mempengaruhi warisannya. Anda pasti berencana Tang San tidak dapat bertahan di tengah-tengah warisan keilahian Saagot karena hati Saagot yang hancur, dan Anda akan bertindak untuk menyelamatkannya dan mengalihkannya untuk mewarisi keilahian Asura God Anda, benarkan? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan memimpikannya. Setelah sekian tahun, apakah mudah bagi saya untuk menemukan pengganti seperti ini? Dengan 8 percobaan yang dilakukan di pihak saya, dan Anda tiba-tiba berlari dan ingin memetik buah persik. Jangan pernah memikirkannya. Siapa yang memberitahu Anda bahwa Saagot tidak dapat diwarisi tanpa hati Saagot? Ini hanya sedikit lebih berbahaya. Selain itu, Anda mungkin belum memikirkan beberapa hal. Paus kecil yang pernah menggangguku dibunuh oleh Tang San, dan dia bahkan mendapatkan mutiara pausnya. Dengan benda itu, memulihkan hati Saagot bukanlah masalah. Petik 2. Dewa Asura menatap dingin ke arah Saagot. Dia bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan mengandalkan kekuatan Saagot Anda. Saagot tiba-tiba teringat bahwa alasan yang sangat besar mengapa Tang San membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah karena domain Deadgat bermutasi, mengeluarkan kekuatan Dewa Asura, menggunakan aura pembantaian Dewa Asura yang kuat untuk mendominasi Raja Paus Iblis Laut Dalam, dengan demikian mendapatkan kemenangan. Dan faktanya, bahkan jika afinitas Saagot Tang San melewati 100%, Saagot masih belum tentu datang ke sini. Tapi dia tahu Dewa Asura berpikir untuk mencuri Tang San, jadi dia bergegas ke sini secepat yang dia bisa, berharap tidak akan ada masalah dengan warisan Tang San yang akan memberi Dewa Asura kesempatan untuk merebutnya. Kekuatan ilahi selamanya tidak dapat bertindak di alam fana, hanya jejak niat ilahi yang tertinggal ketika menjadi dewa dan meninggalkan alam fana yang dapat membantu yang terpilih melewati ujian, dan sama sekali tidak bertindak egois. Jika tidak, Saagot pasti sudah menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Qian Renshui saat Tang San dalam bahaya. Cara berpikir Saagot adalah pertama-tama menggunakan kecepatan tercepat untuk membantu Tang San menyelesaikan warisan, dan begitu keberatan diajukan, nasi sudah akan dimasak, dan bahkan dengan posisi luhur Dewa Asura di alam dewa, dia tidak bisa memaksa, mencuri Tang San. Jadi bagaimana jika kekuatanmu digunakan? Anda jelas tahu dia adalah penerus saya, tapi masih terjebak di dalamnya, Asura God. Kita semua dewa utama di sini, aku tidak akan takut padamu bahkan jika Komite Alam Dewa mencela aku. Apa yang kamu lihat, tidak menerimanya, jangan gunakan mata ikan yang mati itu untuk melihatku. Ini adalah kuil Saagot saya, bahkan jika kami bertarung, Anda mungkin tidak dapat membawa saya. Petik 2. Dewa Asura tidak meletus, suaranya masih sedingin es dan nyaring. Kau membawa pertama datang lebih dulu dilayani denganku. Saagot membusungkan dadanya. Betul sekali, akan selalu ada urutan kedatangan. Anda menunggu sampai Tang San menyelesaikan 8 uji coba Saagot saya sebelum muncul seperti perampok. Sebagai penegak hukum, bukankah Anda dengan sengaja melanggar hukum? Petik 2. Dewa Asura mengangguk perlahan. Baiklah, kalau begitu aku akan memperdebatkan urutan kedatanganmu di Komite Alam Dewa. Izinkan saya bertanya satu hal kepada Anda, bagaimana Tang San dapat menggunakan kekuatan saya saat berburu Raja Paus Iblis Laut Dalam? Kekuatan tidak dapat mencapai alam fana dari alam ilahi, jadi apa yang saya berikan padanya? Poseidon, kita akan bertemu di Komite Alam Dewa. Petik 2. Selesai berbicara,
Dewa Asura dengan kejam berbalik dan langsung berjalan keluar dari kuil Saagot. Mendengar kata-katanya, Saagot pertama kali menatap kosong sejenak, tetapi dengan sangat cepat bereaksi, dan tidak dapat membantu mengutuk. Persetan denganku. Ekspresinya juga langsung berubah menjadi canggung. Dia selalu berpikir Dewa Asura tiba-tiba berlari untuk memetik buah persik tepat ketika Tang San akan menyelesaikan ujian Saagot dan mewarisi keilahiannya, tetapi Dewa Asura tiba-tiba mengingatkannya bahwa domain Dead God Tang San sepertinya sudah ada sebelumnya. Hati Saagotnya bertemu dengannya. Benda itu rupanya membawa kehadiran Dewa Asura dengan sendirinya, dan juga merupakan tanda dari Dewa Asura yang dipilih.